Nah, terkait dengan juga PSN atau program strategis nasional yang juga ada di Kalimantan Selatan, ini kira-kira apalagi sebenarnya harus dibangun ataupun yang harus dijadikan agar bisa mendukung sebagai pintu gerbang di Kalimantan Selatan untuk ibu kota negara baru. Saya kasih kabar gembira saja ya, ini Baik. di luar IKN aja. Baik. Tahun 2021 insya Allah kita akan membangun Bendungan Riam Kiwa. Baik. Jadi Bendungan Riam Kiwa ini dulu didesain bersamaan dengan Bendungan Riam Kanan. Bendungan Riam Kanan itu sudah fungsional saya pikir hampir 40 tahun lebih. Dan desainer dari dua bendungan ini namanya adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur, gubernur pertama Kalimantan yang di zaman Kabinet Dwi Korah kedua dipercaya oleh Bung Karno menjadi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Baik. Nah, sekarang mimpi lebih dari 60 tahun sejak desain itu dibuat. Itu insya Allah bisa kita selesaikan tahun 2021. Dananya 1,7 triliun. Saya meminta kepada Kementerian PUPR untuk menyelesaikannya maksimal di 2023. Yang kedua, saya juga menginisiasi revitalisasi kawasan Sekumpul. Kawasan Sekumpul ini kawasan yang unik kalau dilihat dari sisi nasional, karena di situ terdapat makam Al-Mukarram Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Kudu Sekumpul, yang setiap minggunya puluhan ribu penziarah dan setiap kali haulnya jutaan orang berada di situ. Dan ini tidak ada fenomena seperti ini di Indonesia. Persoalannya adalah infrastrukturnya buruk sekali. Hujan lebih dari 20 menit kawasan itu banjir karena drainasenya bermasalah. Kemudian jalannya tidak lebar, tempat pejalan kakinya tidak ada. Desainnya sendiri tidak punya magnet untuk kemudian memiliki kekhasan bahwa itu adalah kawasan religius yang menjadi banyak sekali orang datang ke situ. Nah, sekarang master plan dan DID sudah dibuat oleh Kementerian PUPR. Insya Allah bulan Februari fisik akan mulai dikerjakan tahun 2021. Nanti akan ada gerbang di depan kawasan Sekumpul, kemudian jalannya akan diperlebar, ada trotoarnya, ada drainasenya, dan desainnya adalah desain saya minta desain Madinah bercampur dengan Banjar. Nah, sampai dengan 2023 kawasan itu akan dibenahi secara total, termasuk kawasan UMKM, dan kita juga akan membangun Museum Peradaban Islam Banjar di kawasan itu, agar bagi anak-anak muda yang mungkin tidak pernah bertemu dan tidak tahu siapa Guru Sekumpul, ketika dia masuk ke dalam museum itu dia akan mengetahui kapan Islam masuk di Banjar, siapa saja tokohnya, dan sampai pada satu ruang tertentu orang bisa menyaksikan seolah-olah kita berada di pengajian Al-Mukarram Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Jadi ini perjuangan kita, mudah-mudahan ini lancar, dan kami sebagaimana fungsi kami, salah satunya adalah fungsi anggaran. Kami sudah mengalokasikan anggaran yang cukup di APBN untuk mengerjakan persoalan-persoalan ini. Untuk Museum Peradaban tadi bocorannya 2023 juga mau dikerjakan atau 2021 Museum Peradaban belum dibangun. Baik. Insya Allah di 2023. Jadi pekerjaan Sekumpul itu multi-years program, MYP, itu dikerjakan mulai 2021, 2022, 2023. Jadi ya itu mungkin salah satu karya monumental infrastruktur kita. Karena berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar, pengunjung Sekumpul itu 5 juta setiap tahun, include di dalamnya haul. Dan itu hanya selisih sekitar 4 juta dengan pengunjung pariwisata di Bali. Tapi kita kan tidak pernah mohon maaf ya, kita tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang memiliki magnet dan harus kita tata serius. Nah, saya kebetulan diberi amanah oleh masyarakat Kalsel dan ditugaskan di Komisi 5 DPR RI. Saya mencoba menginisiasi, mudah-mudahan inisiasi ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kita Banua, termasuk masyarakat Indonesia yang tentu memiliki antusiasme dan penghormatan yang luar biasa kepada almarhum Guru Sekumpul. Artinya cukup banyak yang akan dibangun nantinya di tahun 2021, 2023 juga nanti ada, kalau saya catat ini ada diantaranya tadi ada Museum Peradaban, kemudian juga revitalisasi kawasan Satu Sekumpul. lagi ada. Lagi? Ada satu lagi yaitu jalan akses bandara. Jalan akses bandara. Jadi jalan bandara kita ini kan sekarang berkelok-kelok. Baik. Dan jaraknya cukup jauh. Nanti akan kita persingkat, jaraknya cuma 2,9 km. Dan kita minta desainnya dan wujud dari jalan akses itu jalan yang ikonik, yang megah, semegah bangunan terminal bandara
sekarang. 2021 kita anggarkan 80 miliar, sisanya 2022, totalnya 120 miliar, insya Allah 2022 pertengahan jalan akses bandara Samsudin Nur akan selesai. Oke, bandaranya juga sudah internasional, kita menuju aksesnya juga akan semakin mudah, semakin banyak yang datang tentunya akan ke Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang.